masih di seputar pertanian. Nah, hari ini saya sedang mengaplikasikan herbisida pada budidaya bawang daun. Mengenai maksud dan tujuan dan apa jenis herbisida yang saya pakai, simak videonya sampai selesai. Nah, ini sedang diaplikasikan herbisida. Pelan-pelan tapi pasti, dengan penuh kehati-hatian. Nah, seperti perkataan saya tadi, saya sedang melakukan pengaplikasian herbisida pada budidaya bawang daun. Nah, seperti yang terlihat pada video. Ini adalah tanaman bawang daun yang saya video atau upload dari mulai proses pengolahan lahan, penanaman, terus pengaplikasian pestisida, herbisida pratumbuh, penyiangan gulma dengan metode menggunakan tangan-tangan terampil Ibu PKK, terus bersambung pemupukan awal, pemupukan kedua, sampai sekarang kembali lagi ke proses selanjutnya. Saya akan berusaha membuat video ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita akan membuat secara hitung-hitungan berapa modal dan berapa keuntungan yang kita dapat. Nah, semacam ini. Nah, sebelum masuk pada pemaparan atau saya tunjukkan herbisida yang saya pakai untuk jenis herbisidanya, saya akan menjelaskan dulu maksud dan tujuan pemberian herbisida pada budidaya bawang daun yang saya lakukan. Nah, setelah kemarin selesai diaplikasikan atau dilakukan penyiangan gulma atau pembersihan dengan metode manual atau menggunakan tangan, ada di video sebelumnya. Nah, ini dibersihkan. Nah, sudah bersih, sudah selesai dibersihkan dan hasilnya seperti ini, rapi seperti inilah. Dilanjutkan dengan pembersihan gawangan atau paritan atau alur cerukan air. Nah, sekitaran bedengan bawang tersebut, atau nih saya tunjukkan seperti ini. Nah, alur air ini kita akan herbisida. Nah, rumput-rumput ini kita herbisida. Nah, jenis rumput ini semua jenis rumput akan mati terkena herbisida, tapi tidak diaplikasikan ke bedengan ini karena akan mati bawang daunnya kalau terkena. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan alur-alur atau cerukan air di sebelah bedengannya, seperti ini paritanya. Nah, sedang dilakukan pengaplikasian dengan pelan-pelan supaya tidak terkena pada bawang daunnya. Nah, ini bawang daun usia 6 minggu, 5 minggu 2 hari. Nah, ini saya upload dari mulai pengolahan lahan, penanaman, proses pemupukan, dan sampai sekarang. Nah, dilakukan seperti ini hanya pada alur atau cerukannya saja. Nah, hati-hati terkena bawang daunnya. Jadi tata letak si spuyernya itu harus di bawah. Nah, seperti inilah kira-kira. Ininya juga
sebelum nanti pada tahap kedua dilakukan pemangkasan dengan parang. Kita lakukan dulu herbisida nya untuk mengganggu laju pertumbuhan si gulma tersebut, karena dapat menghambat pertumbuhan dan proses regenerasi pada bawang daun yang dibudidayakan. Nah, itu maksud dan tujuannya. Sekarang masuk pada apa jenis herbisida yang saya pakai. Nah, ini jenis herbisida yang saya pakai. Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna hijau tua. Nah, bahan aktifnya paraquat dichlorida. Nah, SL soluble liquid, grup D. Nah, ini jenis herbisida yang saya pakai. Ingat, jenisnya kontak, merek dagang bebas, namun bahan aktifnya saya anjurkan paraquat dichlorida. Nah, ini proses pengadonannya. Untuk airnya sendiri saya tetap masih memakai air mata air yang dari sana, karena selalu saya katakan pH-nya lebih terjamin, lebih pasti. Nah, kembali pada pembahasan herbisida yang saya pakai. Untuk dosisnya sendiri per tangki itu cukup menggunakan 3-5 tutup kemasan yang tertera atau kemasan yang terdapat. Nah, 3 tutup, 3-5 tutup tutup kemasan si herbisida tersebut. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat populasi gulma yang terdapat di lahan. Seperti itulah kira-kira. Namun saya akan selalu mengingatkan tentang pengaplikasian dan pemberian herbisida ini. Harus hati-hati, harus tepat guna dan tepat sasaran, harus cermat lah. Karena untuk jenis herbisida ini atau jenis paraquat, untuk jenis herbisida paraquat ini, nah, itu semua jenis tumbuhan atau tanaman masuk kategori sasaran si paraquat tersebut. Jadi tidak ada istilah tersisa. Beda dengan herbisida lain, tapi merek dagang bebas lah. Yang penting bahan aktifnya paraquat. Nah, paraquat. Nah, ini kemasan 1/4 yang saya pakai itu sisa kemarin. Sisa mungkin ada 2-4 tangki lagi. Nah, ini saya beli baru. Untuk harganya sendiri per kemasan 1 liter itu di harga 65-75 ribu rupiah per liter. Nah, tapi untuk merek lain itu harganya bisa lebih murah lagi. Hanya saja yang tersedia saya merek dagang ini. Nah, untuk sistem cara kerjanya sendiri, si paraquat ini sifatnya kontak. Jadi setelah beberapa jam si gulma yang terkena atau disemprot oleh perlakuan paraquat ini akan mulai terlihat merah, merah pokoknya lah, terlihat merah transparan terlihat. Nah, 1 hari 2 hari terlihat jelas sampai akhirnya mati. Beda dengan cara kerja sistemik. Kalau sistemik itu cenderung tidak terlihat, tahu-tahu dia mati saja. Kelihatannya itu setelah 2-3 hari dia mulai layu hingga mati. Nah, saya memakai jenisnya kontak. Nah, merek dagang saya anjurkan bebas, jangan terpaku pada yang saya pakai, karena sejatinya kita adalah petani, kita bebas memakai atau jangan mudah terpengaruh dan terinterferensi lah istilahnya mah. Biasanya jenis herbisida ini dipakai untuk saya pribadi sebelum masa pengolahan lahan di semua lahan
di berbagai kondisi lahan dan di berbagai situasi kondisi gulma yang ada di lahan atau di lapangan. Yang kedua, saya biasa memakai pada budidaya kentang. Sebelum masa pengolahan lahan kedua atau sebelum si kentang itu tumbuh besar, saya semprot pakai herbisida jenis paraquat ini. Dan sebelum masuk masa panen pada budidaya kentang, kita aplikasikan dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah para pekerja untuk melakukan proses panen tanam. Jadi hanya membutuhkan waktu yang singkat pada proses masa pemanenan tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti kita akan upload videonya hasil dari pengaplikasian herbisida ini, tentunya di lahan yang sama. Nah, ini akan habis, semua akan mati. Nah, apapun yang terjadi, tersemprot atau tidaknya bawang daun yang saya budidayakan, saya akan usahakan upload supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, sudah kelihatan bawang daun yang di sana sudah mulai tebal. Yang ini mati sedikit 1-2 karena pohonnya terlalu rimbun. Nah, ini hasilnya. Nanti kita upload setelah hasil, mungkin sambil dilakukan pengaplikasian pemberian pupuk NPK, kemungkinan besar saya akan upload hasil dari pengaplikasian herbisida ini. Oke, sekian dulu video dari saya untuk hari ini. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.